Seperti panah yang ia lepaskan dalam kegelapan, warisan Prithviraj tidak tahu batas waktu. Ia terus melesat, menembus zaman, menyentuh jiwa-jiwa yang mencari arti keberanian sejati. Ia bukan hanya lelaki yang memanah dengan busur, ia adalah lelaki yang memanah dengan hati. Kekuasaan tidak ada artinya bila tidak digunakan untuk melindungi yang lemah, menghormati yang bijak, dan mencintai dengan setia. Sebab seorang raja sejati harus menjadi cahaya, bukan bayangan yang menindas. Ketika aku melepaskan anak panah tanpa mata, yang menuntunku bukan penglihatan, tapi kehormatan. Karena ksatria sejati tidak hanya bertarung dengan tubuh, tapi dengan hati yang menyala oleh kebenaran. Musuh bisa merebut tahta, kota, bahkan hidupku, tetapi tidak bisa mencabut cinta yang tumbuh dalam hatiku untuk Delhi, Ajmer, dan tanah Bharata ini. Disinilah darahku tumpah, dan disinilah namaku akan dikenang. Seorang raja bukan hanya pemilik tanah dan istana, melainkan penjaga dan nyala harapan rakyatnya. Ketika aku menunggang kuda ke medan perang, aku membawa bukan hanya senjata, tapi juga doa para ibu dan air mata, anak-anak yang berharap pada keadilan. Aku dilahirkan bukan untuk tunduk kepada takdir, melainkan untuk mengukirnya dengan pedang, keberanian, dan keyakinan akan Dharma. Jika dunia runtuh, biarlah aku tetap berdiri sebagai benteng terakhir kehormatan Rajput. Andai aku hidup kembali di zaman lain, aku tetap akan memilih jalan yang sama, melawan, mencinta, berkorban, karena itulah jalan para raja sejati. Hidupku boleh singkat, tapi kehormatanku tak terbatas. Aku mencintai Samyukta bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena dalam dirinya aku melihat semangat dan kebebasan. Bersama kami melawan, bukan hanya kerajaan yang memisahkan, tapi dunia yang membatasi cinta. Sejarah bisa ditulis ulang oleh pedang musuh, tapi jiwa bangsa tidak bisa dipadamkan. Selama masih ada satu anak Rajput yang berani bermimpi, maka Prithviraj belum mati. Namaku akan dibisikkan dalam nyanyian rakyat, bukan karena tahta yang kududuki, tapi karena aku memilih mati berdiri sebagai ksatria, daripada hidup berlutut sebagai budak.